Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Sukacita sekali pada kesempatan ini, khususnya kita umat Kristiani yang boleh merayakan dan mengingat kembali akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib melalui Jumat Agung pada hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup mengubahkan, bahkan memulihkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 dan dilanjutkan pasal 53 ayat pertama sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan melihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Sungguh ia terpupus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapakah di antara kita yang mau menderita?
Siapakah di antara kita yang ingin mengalami penderitaan? Tentunya satu pun tidak, saudara. Apalagi ketika kita menderita oleh karena kejahatan atau kesalahan orang lain. Jika kita menderita oleh kesalahan kita saja, oleh karena dosa kita saja, kita menjadi menderita, kemudian kita, apa yang kita lakukan? Kita sering mencari kambing hitam. Karena kita ini tidak mau menderita. Namun Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Di dalam pembacaan ini kita merenungkan yang merupakan puncak nyanyian hamba Tuhan yang menderita, yang menggambarkan bagaimana peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Dan Bapak Ibu, ini dituliskan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum terjadinya penyaliban Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa sebenarnya makna dari penderitaan Tuhan Yesus yang sudah Ia kerjakan bagi seluruh umat manusia? Kalau kita memperhatikan bacaan ini, Bapak Saudara, kita melihat penderitaan Yesus yang sungguh luar biasa. Ya, kehinaan fisiknya, dikatakan Ia tidak tampan. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan Dia, kita melihat Dia, kita memandang Dia. Begitu hinanya Dia, kehinaan fisiknya, kemudian kesengsaraannya, saudara. Ia dihina dan dihindari orang. Dari peristiwa penangkapan, penyesahan, perjalanan via dolorosa, sampai kematiannya di kayu salib. Betapa banyak kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia disesah, Dia dihina, Dia diludahi, Dia dicemeti, Dia dipukul, Dia ditikam. Kesengsaraannya sungguh besar. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat bagaimana penderitaan agung yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam ketaatannya untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Bapa, misi Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tuhan taat, bahkan taat sampai mati. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang Tuhan kerjakan. Dia taat dalam perintah Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga olehnya, saudara, oleh karena Dia begitu berhasil melaksanakan segenap pekerjaannya. Kalau kita memperhatikan di pasal yang ke-53, ada kata superlatif di situ yang merupakan penekanan makna yang sama. Ia akan ditinggikan, Ia disanjung, Ia dimuliakan. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang merupakan pengorbanan yang sempurna, saudara. Sehingga Tuhan Yesus, dikatakan Filipi pasal 2 ayat yang ke-9, 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Penderitaan agung yang dialami Tuhan Yesus, kehinaan fisiknya, kesengsaraannya,
diberikan nama dan segala nama, supaya setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Penderitaan agung itu dilakukan, dialami, dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa, saudara? Setelah manusia jatuh dalam dosa melalui peristiwa Adam dan Hawa, ketidaktaatannya kepada perintah Allah membuat manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia mengalami yang namanya the total gravity. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, sekecil pun tidak ada. Sehingga hubungan manusia dengan Allah, manusia berdosa, Tuhan yang kudus, manusia yang hina, Tuhan yang mulia, mengalami yang namanya perseteruan. Manusia tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Allah. Hubungan menjadi terpisah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dengan apapun Bapak Saudara, tidak dapat kita menyelesaikan dosa. Dengan uang yang banyak, dengan jabatan, dengan titel, atau dengan segala perbuatan yang baik kita, dapatkah kita menyelesaikan masalah dosa? Tidak dapat. Katakan di dalam ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tuhan Yesus menggantikan posisi kita. Kita ini yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman kekal selama-lamanya, tapi Kristus yang menggantikan posisi. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Tuhan menggantikan posisi kita. Dengan kematiannya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa satu kali. Dengan korban tubuhnya itu, dengan korban darahnya itu, bukan dengan korban darah binatang yang berkali-kali dibawa oleh para imam dalam perjanjian lama. Itu tidak cukup, Bapak Saudara. Tetapi kematian Kristus sungguh cukup. Dia menembus ruang Maha Kudus satu kali selama-lamanya. Dan sebelum Tuhan Yesus mati, dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Tetelestai. Artinya dosa kita manusia dulu, sekarang, dan selama-lamanya sudah dikerjakan satu kali, sudah dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita. Ya, ayat ke-10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Artinya Tuhan Yesus melakukan penebusan di situ. Ya, penebusan atas segala dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus menebus, membeli kita ini dengan harga yang mahal, dan sudah dibayar lunas di atas kayu salib dengan kematiannya. Dia nebus, saudara. Dengan kematian Kristus juga kita didamaikan dengan Allah.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darahnya. Ya. Artinya saudara, hubungan manusia yang terputus dengan Allah, yang berseteru dengan Allah, didamaikan sehingga manusia dapat berkomunikasi dengan Allah, dapat berhubungan kembali dengan Allah, dan boleh memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Hubungan manusia dengan Allah dipulihkan oleh kematian Kristus. Dan dengan pendamaian ini manusia juga dibenarkan. Tapi saudara, kalau di dalam persidangan begitu Bapak Ibu, ya, ketika hakim mengatakan, memvonis orang bersalah, ya, mungkin dihukum 5 tahun, 10 tahun, supaya orang ini menjadi orang benar dan dibebaskan, apa yang harus dilakukan? Ia harus menjalani hukuman 5 tahun itu, 10 tahun itu baru dikatakan dia orang benar. Tetapi dengan pengorbanan Kristus, sama seperti demikian saudara, kita divonis oleh Tuhan, kamu orang benar. Kita dibenarkan. Sebenarnya kita ini berdosa, kita ini rusak, ya, tetapi karena Kristus telah mati di kayu salib, menjadikan kita orang-orang benar. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, kita diselamatkan bukan karena saat kita sudah melakukan firman, saat kita sudah berbuat baik, tetapi ketika saat kita masih berdosa, masih durhaka, masih menjadi orang penjahat, Kristus telah mati di kayu salib untuk orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam peristiwa penderitaan agung yang dialami oleh Kristus, di situ ada penggantian, di situ ada penebusan, di situ ada pendamaian, di situ ada pembenaran. Oleh sebab itu Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, dalam memaknai Jumat Agung ini, penderitaan agung, pengorbanan agung yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, di situ menyelesaikan masalah dosa. Di situ ada pengampunan Tuhan yang besar bagi manusia. Oleh sebab itu Bapak Saudara dikasih Tuhan memaknai Jumat Agung ini, kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah jangan lagi kita hidup atau tinggal di dalam dosa. Yang kedua adalah dalam penderitaan Kristus ini ada pengampunan. Oleh sebab itu hiduplah untuk saling mengampuni. Dalam peristiwa Jumat Agung ini juga ada peristiwa pendamaian. Oleh sebab itu hiduplah dalam damai satu dengan yang lainnya, dan biarkanlah diri kita ini juga didamaikan dengan Allah. Kemudian tidak ada lagi di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, hidup egois, hidup individualisme, tetapi sungguh hidup mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah siap untuk berkorban, siap untuk menderita, seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus bagi umat manusia. Bapak Saudara, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di hari Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, dengan pengorbanan-Mu, dengan penderitaanmu yang agung di kayu salib, telah menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup manusia, yaitu dosa. Biarlah ya Tuhan, kami tidak lagi tinggal di dalam dosa. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mau berdamai dengan setiap orang. Dan kami mau memberikan diri kami didamaikan dengan Allah. Dan ya Tuhan, bila kami tidak lagi hidup mementingkan diri sendiri, kami mau siap berkorban, menderita, seperti Kristus yang telah menderita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung bagi umat Kristiani dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.